Transporter H+ atau K+ atpase. Transporter H+ atau K+ atpase terdapat pada membran sel parietal lambung dan terlibat di dalam sekresi asam lambung. Ya, pompa ini adalah suatu antipod mengkatalisis transport ion H+ keluar dari sel parietal menuju ke rongga lambung, bertukar dengan ion K+ yang masuk ke dalam sel. Pompa ini disebut pompa proton dan merupakan target aksi obat yang sangat menarik. H2O di dalam sel parietal itu akan terurai menjadi H+ atau proton dan OH atau hidroksida. Hidroksida akan berikatan dengan CO2 ya, membentuk HCO3- dengan bantuan enzim karbonik anhidrase atau Ca. HCO3- itu akan dikeluarkan ke cairan intersisial bertukar dengan ion Cl- atau klorida dengan bantuan antipod HCO3- per Cl-. Ion klorida selanjutnya akan keluar menuju rongga lambung melalui suatu kanal klorida. Sementara proton itu juga akan keluar rongga lambung bertukar dengan ion K+ dengan bantuan H+ dan K+ atpase. Di rongga lambung, proton dan klorida itu akan berinteraksi membentuk HCl atau asam lambung. Omeprazol PPI bekerja menghambat PPL ya. Itu bekerja menghambat aksi pompa H+ per K+ atpase sehingga protein tidak bisa keluar ya, dan akibatnya HCl tidak terbentuk. Kemudian endositosis itu merupakan peristiwa masuknya zat-zat ke dalam sel melalui pembentukan kantong membran sel. Bagian kecil dari membran sel itu akan melekuk ke dalam, membungkus zat-zat tertentu dalam kantung kecil yang disebut vesikel. Peristiwa endositosis dapat dibedakan menjadi pinositosis dan fagositosis. Pinositosis adalah peristiwa sel menelan benda cair atau meminum. Nah, sebenarnya yang penting dan diperlukan sel itu bukan cairan yang ditelan, akan tetapi partikel-partikel kecil yang larut dalam cairan tersebut. Nah, sel-sel epitel usus melakukan pinositosis untuk menelan nutrisi yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan. Fagositosis itu adalah peristiwa sel menelan benda padat atau partikel makanan. Fagositosis umum terjadi pada protozoa seperti amoeba yang memakan partikel makanan. Sel darah putih juga melakukan fagositosis untuk menelan bakteri dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Eksositosis merupakan peristiwa keluarnya zat-zat dari dalam sel dengan vesikel. Zat-zat yang akan dikeluarkan dari dalam sel itu akan dibungkus dalam bentuk vesikel oleh kompleks Golgi. Vesikel ini kemudian akan bergerak menuju membran sel, menyatu dengan membran dan membebaskan isinya keluar sel. Contoh eksositosis adalah amoeba yang mengeluarkan sisa-sisa pencernaan keluar dari sel. Dalam tubuh hewan, eksositosis itu terjadi pada sel-sel yang mensekresikan zat-zat tertentu, misalnya seperti sel-sel pankreas yang mensekresikan insulin. Proses pengeluaran insulin itu diawali dengan dibungkusnya insulin dalam bentuk vesikel, ditransport menuju membran dan dilepaskan keluar sel. Enzim dan hormon-hormon lain juga dikeluarkan dari dalam sel melalui proses eksositosis.